Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagian kedua, kronologi sejarah tahun 616 Masehi, yang akan mengisahkan beberapa peristiwa dari luar dunia Islam. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, tahun 616 menjadi tahun yang mencatatkan beberapa peristiwa penting dari dunia Islam. Tercatat sebuah sejarah, yaitu hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW ke Habasyah, gelombang kedua. Juga masuk Islamnya Raja Habasyah, As-Samah. Peristiwa berikutnya datang dari luar dunia Islam, yaitu dari kerajaan Persia Sasan, yang pada waktu itu ada di bawah kekuasaan Kisra II. Kejadian pertama adalah penaklukan Yerusalem dan penguasaan Yerusalem atau Al-Quds secara penuh oleh Yahudi. Kemudian ada juga penaklukan Alexandria di Mesir, kota Khalkedon, juga ada peristiwa pengerusakan kota Sardis juga oleh Persia Sasan. Dan hari ini inilah yang akan kita bacakan kepada Anda semua. Pada tahun ini, tahun 616 Masehi, Yerusalem atau Al-Quds mengalami perubahan kekuasaan yang signifikan ketika jatuh ke tangan Kekaisaran Persia Sasan yang bekerja sama dengan komunitas Yahudi setempat. Peristiwa ini merupakan bagian dari rangkaian panjang konflik antar Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia yang berlangsung selama beberapa dekade. Sejak abad ketiga Masehi, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasanid Persia telah terlibat dalam serangkaian perang yang berkepanjangan. Pada awal abad ke-7, konflik ini mencapai puncaknya dengan invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Persia terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Bizantium di Timur Tengah. Pada tahun 602 Masehi, perang Bizantium-Persia yang baru dimulai setelah Kaisar Maurys dari Bizantium dibunuh dan digantikan oleh Phokas. Persia yang dipimpin oleh Raja Khusru II atau Kisra II menggunakan kekuasaan ini untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah-wilayah Bizantium. Pada tahun 616 Masehi, pasukan Persia yang dipimpin oleh Jenderal Shahbaraz melancarkan serangan besar ke Palestina dan berhasil merebut Yerusalem. Setelah pengepungan yang singkat namun brutal. Selama pengepungan dan penaklukan Yerusalem, banyak penduduk Kristen dibunuh atau dijadikan tawanan, dan banyak gereja serta situs-situs suci dihancurkan. Komunitas Yahudi di Al-Quds yang telah lama menderita di bawah pemerintahan Bizantium yang Kristen, melihat kedatangan Persia sebagai peluang untuk membebaskan diri dari penindasan. Mereka bekerja sama dengan pasukan Persia dan mengambil bagian aktif dalam penaklukan kota. Setelah Al-Quds jatuh, Persia memberikan kebebasan kepada Yahudi untuk tinggal di kota tersebut dan mendirikan kembali komunitas mereka. Penaklukan Al-Quds oleh Persia dan Yahudi pada tahun 616 Masehi berdampak signifikan terhadap wilayah tersebut dan komunitas-komunitas yang ada di sana. Banyak gereja dan situs suci Kristen dihancurkan atau dirusak selama penaklukan. Salah satu yang paling terkenal adalah Gereja Makam Kudus yang mengalami kerusakan parah. Selain itu, banyak penduduk Kristen yang berhasil melarikan diri dari kota atau dibawa ke pengasingan oleh Persia. Ini mengakibatkan penurunan drastis populasi Kristen di Al-Quds selama periode tersebut. Kebalikan dari itu, Yahudi yang telah diusir atau diperlakukan dengan buruk oleh Bizantium kembali ke Al-Quds dan mendirikan kembali komunitas mereka. Mereka diberi wewenang oleh Persia untuk mengelola kota tersebut selama masa pendudukan Persia. Pendudukan ini atas Al-Quds berlangsung relatif singkat. Pada tahun 629 Masehi, Kaisar Heraklius dari Bizantium
berhasil melancarkan serangan balik yang berhasil mengusir Persia dari Palestina dan merebut kembali Al-Quds. Komunitas Yahudi di Al-Quds kemudian kembali mengalami penindasan di bawah pemerintahan Bizantium yang dipulihkan. Peristiwa penaklukan Al-Quds oleh Persia dan Yahudi pada tahun 616 Masehi merupakan episode penting dalam sejarah konflik antara Bizantium dan Persia. Ini juga mencerminkan dinamika kompleks hubungan antara komunitas Yahudi dan Kristen di Timur Tengah selama periode tersebut. Meskipun pendudukan Persia berakhir dengan pemulihan kekuasaan Bizantium, dampak dari penaklukan ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah religius dan politik kota Al-Quds. Takluknya Alexandria dan Chalcedon di bawah kekuasaan Persia Sasan. Selain Al-Quds, ada kota-kota penting lain di luar Palestina yang juga terkalahkan dan masuk ke dalam kekuasaan Persia Sasan. Kekaisaran Bizantium mengalami serangkaian kekalahan besar pada ekspansi Persia Sasan ini, yang mengakibatkan pendudukan Persia di berbagai wilayah penting Kekaisaran Bizantium, termasuk Alexandria dan Chalcedon. Peristiwa ini merupakan bagian dari konflik panjang antara dua kekaisaran besar tersebut dan berdampak signifikan terhadap sejarah kawasan tersebut. Alexandria adalah kota besar dan pusat intelektual serta ekonomi di Mesir. Jatuh ke tangan Persia pada tahun 616 Masehi. Penaklukan ini adalah bagian dari kampanye militer Persia yang lebih luas di wilayah Timur Tengah dan Mediterania Timur. Pasukan Persia yang masih dipimpin oleh Shahbaraz melakukan serangan melalui Palestina dan Mesir. Pasukan Shahbaraz melakukan serangan melalui Palestina dan Mesir, menghadapi sedikit perlawanan efektif dari pasukan Bizantium yang terpecah dan lemah. Setelah pengepungan yang berhasil, Alexandria akhirnya jatuh ke tangan Persia. Penaklukan ini menyebabkan kerusakan signifikan di kota tersebut dan mengganggu aktivitas ekonomi serta intelektual di Alexandria. Namun, pendudukan Persia relatif singkat, dan mereka berusaha mempertahankan stabilitas untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya kota tersebut. Kekalahan ini sangat mempengaruhi moral dan kekuasaan militer Bizantium yang berjuang keras untuk mempertahankan wilayah-wilayah lainnya dari serangan Persia. Sementara kota Chalcedon, kota strategis yang terletak di seberang Bosporus dari Konstantinopel, juga jatuh ke tangan Persia pada tahun yang sama. Lokasinya yang dekat dengan ibu kota Bizantium membuat penaklukan Chalcedon sangat penting. Pasukan Persia yang bergerak melalui Anatolia berhasil merebut Chalcedon, memanfaatkan kekacauan dan kelemahan militer Bizantium di wilayah tersebut. Pendudukan Chalcedon oleh Persia menempatkan mereka dalam posisi untuk mengancam langsung ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ini menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan penduduk dan pemerintahan Bizantium. Tentu karena posisi Chalcedon sangat-sangat berdekatan dengan Konstantinopel. Meskipun Persia tidak berhasil merebut Konstantinopel, kehadiran mereka di Chalcedon memberikan tekanan besar pada Bizantium dan memaksa mereka untuk mengalihkan sumber daya militer mereka untuk mempertahankan ibu kota. Penaklukan dua kota besar ini, atau tiga dengan Al-Quds, Alexandria, dan Chalcedon, memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua kekaisaran. Kekalahan dan pendudukan ini bagi Bizantium mengungkapkan kelemahan militer dan politiknya, memicu krisis internal, dan memperlemah posisi mereka di Timur Tengah. Sementara keberhasilan di pihak Persia memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut untuk sementara waktu,
meskipun mereka tidak berhasil mempertahankan semua wilayah yang direbut dalam jangka panjang. Kaisar Heraklius yang menggantikan Phokas melancarkan serangan balik yang sukses pada tahun-tahun berikutnya dan akhirnya berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang dan mengalahkan Persia pada tahun 627 Masehi. Peristiwa keempat yang datang dari luar Islam masih dari invasi Kekaisaran Persia Sasan, yaitu penaklukan kota Sardis di Asia Kecil yang jatuh ke tangan Persia. Sardis yang terletak di Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki, adalah salah satu kota penting dalam sejarah kuno. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan Lydia, sebelum menjadi bagian dari Kekaisaran Persia dan kemudian Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Sardis terkenal karena kekayaannya, terutama dari perdagangan dan tambang emas di wilayah sekitarnya. Pasukan Persia menyerang Sardis ketika pertahanan kota ini lemah dan terpecah sehingga tidak mampu menahan serangan Persia, sehingga dengan mudah kota ini jatuh ke tangan Persia. Dan selama pendudukan Persia ini terjadi penghancuran sinagog di Sardis. Sinagog Sardis adalah salah satu yang terbesar dan tertua di diaspora Yahudi, mencerminkan kehadiran komunitas Yahudi yang signifikan di kota tersebut. Penghancuran sinagog ini mencerminkan ketegangan religius dan kekerasan yang sering terjadi selama masa perang, di mana bangunan-bangunan religius sering menjadi sasaran serangan sebagai simbol kekuasaan dan identitas komunitas. Penghancuran sinagog di Sardis memiliki dampak yang mendalam terhadap komunitas Yahudi setempat. Selain kerugian material, peristiwa ini juga berdampak psikologis dan sosial. Banyak anggota komunitas Yahudi yang mungkin terpaksa meninggalkan kota atau bersembunyi untuk menghindari penindasan lebih lanjut. Dan peristiwa ini berkebalikan dengan apa yang terjadi di kota Al-Quds, di mana Al-Quds menjadi pendukung dari Persia dan mendapatkan keleluasaan setelah Persia berkuasa. Sementara di Sardis, komunitas Yahudi justru menjadi korban kekejaman Persia. Sebagaimana kota-kota yang lain yang ditaklukkan pada tahun ini, di tahun-tahun mendatang, kota ini juga berhasil dikembalikan kepada Bizantium. Heraklius pada saat itu memimpin kampanye militer yang sukses, yang akhirnya memukul mundur Persia dan merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang, termasuk Sardis. Dan proses pemulihan kota ini berlangsung cukup lama dan banyak komunitas yang terkena dampak perang harus membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Penaklukan kota-kota penting Kekaisaran Bizantium oleh Persia pada tahun 616 Masehi merupakan episode penting dalam sejarah konflik Bizantium-Persia. Peristiwa ini mencerminkan dampak luas perang terhadap komunitas-komunitas lokal, termasuk komunitas Yahudi yang telah lama menetap di Sardis.